Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalan dulu ya. Nama Ibu Zahratus Saadah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandan Aran. Jadi, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menggantikan Ibu Dewi untuk menemani kalian belajar. Nah, jadi sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami makna bernafas. Yang kedua, siswa dapat memahami organ pernafasan manusia. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ pernafasan manusia. Yang keempat, siswa dapat memahami proses pernafasan manusia. Yang kelima, siswa dapat memahami penyebab gangguan pernafasan. Yang keenam, siswa dapat memahami macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang ketujuh, siswa dapat memahami cara memelihara organ pernafasan manusia. Tahukah kamu, makhluk hidup butuh bernafas untuk tetap hidup, entah itu hidup di darat, di air, maupun di darat dan di air. Seperti halnya manusia butuh bernafas untuk tetap hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas merupakan kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan video proses pernafasan berikut. Udara masuk melalui hidung melewati bulu-bulu dan lendir di hidung yang berguna untuk menyaring udara dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung langsung terhubung dengan saluran pernafasan lainnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan bulu-bulu halus yang selalu bergetar menghalangi benda asing yang masuk. Kemudian pangkal tenggorok atau trakea yang menghubungkan antara hidung dan batang tenggorok atau trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu cabang yang menghubungkan trakea dengan paru kanan dan kiri. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Melalui bronkus menuju cabang yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Nah, setelah itu apa saja sih penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Yang pertama, dari faktor fisik, yaitu bisa jadi dari kelainan pada organ pernafasan, seperti contoh bayi terlahir dini atau prematur. Jadi organ pernafasannya belum sempurna, maka membutuhkan bantuan alat pernafasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Bisa jadi karena influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, kemudian dari faktor lingkungan, seperti contoh lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik yang membuat ketersediaan oksigen menipis sehingga menyebabkan kita sesak nafas. Kemudian, apa saja sih penyakit pada sistem pernafasan? Yang pertama yaitu emfisema. Jadi, emfisema adalah yaitu paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua yaitu asma. Asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh, lama-kelamaan menyerang tubuh. Yang keempat yaitu TBC atau tuberkulosis, yaitu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu yang menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus.
Kemudian yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis yaitu gangguan pada cabang tenggorokan karena infeksi. Kemudian yang keenam yaitu influenza atau flu, yaitu disebabkan oleh virus influenza. Jadi gejalanya itu seperti bersin-bersin, demam, dan pilek. Kemudian bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan? Yaitu yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Dengan cara apa? Jadi kita bisa melakukannya dengan cara makan makanan bergizi, kemudian berolahraga teratur, kemudian istirahat cukup, kemudian posisi tidur benar yaitu miring ke kanan dan tidak telentang. Kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, seperti contoh tidak merokok dan hindari paparan asap rokok. Kemudian menggunakan masker pada saat di lingkungan kotor. Kemudian kurangi makan atau minuman dingin karena jaringan paru sensitif terhadap dingin. Kemudian hindari makan atau minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu merawat organ pernafasan. Seperti contoh, membersihkan rongga hidung secara teratur dan periksa kesehatan teratur ke dokter. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Ibu rasa pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti semisal ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu sampaikan, bisa ditanyakan kepada Ibu Dewi ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Ibu Zahratus Saadah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Jadi di pembelajaran hari ini, Ibu akan menggantikan Ibu Ami menemani kalian belajar. Oke, langsung aja ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Nah, kemarin kan Ibu Ami sudah menjelaskan tentang pengertian dan hikmah beriman Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Jadi sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang bagaimana kita meneladani Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Serta kita juga akan belajar dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah tutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Allah tutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Ghaffar? Oke, di sini ada beberapa cara untuk meneladani sifat Al-Ghaffar. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib saudara kita sendiri, menggunjing, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baiknya. Nah, jadi ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu Al-Ghaffar. Yang pertama, ada di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi, di ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah senantiasa memaafkan hamba-hambanya sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya selama ia mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dalil yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun ampunan Allah itu sangat luas, tentu saja ada batasnya, yaitu dosa syirik. Untuk jenis dosa yang satu ini, Allah tak akan memberi ampunan sampai yang bersangkutan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar nama dan sifat Allah Al-Afu, yang artinya Allah itu Maha Pemaaf. Jadi, bagaimana cara meneladani nama dan sifat Allah Al-Afu? Yang pertama, selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Yang kedua, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu Al-Afu. Dalil yang pertama yaitu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 25. Kita baca secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalil yang kedua yaitu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Innahu la yuhibbud dzalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Saya rasa pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti, semisal ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu sampaikan, bisa ditanyakan kepada Bu Ami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.